Kehadiran awal Islam di tanah berbahasa Jerman itu dimulai pada abad ke-8. Kekhalifahan Islam yang luas dari Spanyol sampai Persia adalah kekuatan besar dunia. Daerah-daerah Jerman yang waktu itu masih terdiri dari berbagai suku dan kerajaan kecil pasti pernah dengar cerita tentang kekaisaran yang kuat ini. Cerita-cerita ini mungkin datang dari para pelancong, pedagang, dan prajurit yang pulang setelah bertemu peradaban Islam di selatan. Jalur perdagangan jadi jalan utama untuk pertemuan awal ini. Barang-barang seperti rempah-rempah, kain, dan alat-alat ilmiah yang berasal atau lewat dari negeri Islam sampai juga ke utara. Bersama barang-barang itu datang juga sedikit ilmu, cerita, dan mungkin beberapa orang. Charlemagne, Raja Franka, saling kirim utusan dengan Harun al-Rashid, Khalifah Abbasiyah di Baghdad sekitar tahun 800-an. Meskipun pengaruh langsungnya ke agama di tanah Jerman kecil saja, pertemuan tingkat tinggi ini menunjukkan kalau mereka sadar dan mengikuti dunia Islam. Bisikan-bisikan awal ini adalah setelah hampir membangun hubungan antara Jerman dan dunia Islam. Abad ke-18, zaman pencerahan di Eropa, membawa hubungan yang lebih penting dan langsung dengan Islam di tanah Jerman. Para ilmuwan, penulis, dan pemikir Jerman mulai mempelajari tulisan, sejarah, dan filsafat Islam dengan lebih semangat. Kekaisaran Ottoman, kekuatan Muslim besar yang berbatasan dengan Eropa, bikin orang takut sekaligus penasaran. Faktor penting dari pengaruh baru ini adalah datangnya para diplomat dan ilmuwan Muslim ke negara-negara Jerman. Pertemuan ini memberi kesempatan untuk saling bertukar budaya secara langsung. Beberapa penguasa Jerman seperti Frederick William Ernst dari Prusia bahkan merekrut tentara Muslim untuk pasukan mereka. Sastra dan filsafat Jerman di zaman pencerahan juga menunjukkan minat yang makin besar ini. Tokoh seperti Gotthold Ephraim Lessing dan Johann Wolfgang von Goethe menunjukkan kekaguman pada budaya Islam. Hubungan intelektual ini membantu menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang Islam di kalangan orang-orang terpelajar. Masa ini menandai perubahan penting dalam cara pandang dan hubungan, meletakkan dasar pemikiran penting untuk hubungan di masa depan. Pemandangan Islam di Jerman berubah banyak setelah Perang Dunia Kedua. Setelah perang, Jerman Barat ekonominya pulih luar biasa, jadi kekurangan banyak tenaga kerja. Karena itu, pemerintah Jerman mulai aktif cari pekerja asing, yang awalnya disebut Gastarbeiter atau pekerja tamu. Mulai akhir tahun 50-an, Jerman bikin perjanjian kerja dengan beberapa negara, termasuk Turki di tahun 1961. Sebagian besar pekerja tamu ini datang dari negara-negara mayoritas Muslim, terutama Turki. Tenaga mereka penting sekali untuk pabrik, proyek bangunan, dan industri jasa di Jerman. Banyak perusahaan lebih suka mempertahankan pekerja yang sudah pengalaman dan keadaan ekonomi bikin para pekerja jadi kurang tertarik untuk pulang. Masa perpindahan pekerja besar-besaran ini meletakkan dasar bagi komunitas Muslim di Jerman saat ini. Meskipun isimki cuma kesan saya sama dengan kisah lebih rumit. Mereka bukan cuma juga tangan dia yang tilsi dan pront wijilan kerapan klesfer. Perekrutan resmi pekerja tamu dihentikan tahun 1973 karena ekonomi lagi susah. Tapi ini nggak bikin pekerja yang sudah di Jerman pulang semua. Waktu itu, banyak yang sudah tinggal dan kerja di sana selama beberapa tahun. Berhentinya perekrutan baru bikin banyak pekerja yang sudah ada jadi milih tinggal, takut nggak bisa balik lagi kalau pergi. Perkembangan penting yang bikin komunitas ini menetap adalah penyatuan keluarga. Hukum Jerman ngebolehin pekerja yang sudah menetap untuk bawa pasangan dan anak-anak mereka. Ini menyebabkan gelombang imigrasi kedua, mengubah komunitas sementara jadi keluarga-keluarga yang menetap. Kesadaran kalau para tamu ini akan tinggal selamanya itu proses yang lama, baik buat masyarakat Jerman maupun para imigran sendiri. Komunitas Muslim di Jerman mulai lebih kelihatan, bukan cuma di pabrik, tapi juga di lingkungan rumah, sekolah, dan kehidupan sehari-hari. Menetapnya dan berkembangnya komunitas Muslim di Jerman menimbulkan tantangan besar soal integrasi. Integrasi itu proses dua arah yang rumit, butuh usaha dari komunitas pendatang dan masyarakat setempat. Buat banyak imigran Muslim, menyesuaikan diri dengan bahasa baru, adat sosial yang beda, dan masyarakat Eropa yang sekuler itu rintangan yang lumayan besar.
Sayangnya, selain tantangan praktis untuk berbaur, komunitas Muslim di Jerman juga menghadapi diskriminasi dan Islamofobia. Debat publik soal jilbab, menara masjid, dan cocok enggaknya Islam dengan nilai-nilai Jerman seringkali jadi perdebatan panas. Pemerintah Jerman dan berbagai organisasi masyarakat sudah melakukan banyak usaha untuk mendorong integrasi. Meskipun ada kesulitan, sebagian besar Muslim di Jerman ingin hidup damai berdampingan dan memberi sumbangan positif buat negara. Karena jumlah mereka makin banyak dan menetap, komunitas Muslim di seluruh Jerman berusaha keras membangun sarana agama dan budaya. Awalnya salat sering diadakan di masjid darurat, ruangan sewaan di kawasan industri atau apartemen yang diubah. Tapi seiring komunitas makin mapan dan keuangannya stabil, mereka mulai membangun masjid yang memang dirancang untuk itu. Bangunan ini bukan cuma tempat salat harian dan khotbah Jumat, tapi juga jadi pusat kegiatan masyarakat yang penting, tempat kumpul-kumpul belajar dan saling bantu. Selain tempat ibadah, komunitas Muslim juga mendirikan banyak pusat budaya, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial. Pusat-pusat ini penting banget untuk menjaga warisan budaya, mengajarkan bahasa ibu ke generasi muda, dan ngasih pelajaran agama. Mereka juga nawarin banyak layanan seperti konseling, kegiatan anak muda, kelompok perempuan, dan bantuan buat yang membutuhkan. Usaha-usaha ini penting untuk bangsa memiliki dan ikut membangun masyarakat Jerman yang lebih terbukti untuk semua. Muslim di Jerman itu nggak semuanya sama. Mereka datang dari berbagai suku, negara, dan latar belakang budaya yang beda-beda. Sumbangan mereka buat masyarakat Jerman juga macam-macam dan ada di banyak bidang. Di bidang politik, orang-orang berlatar belakang Muslim makin kelihatan. Secara ekonomi, Muslim sudah banyak berjasa, dari gelombang awal pekerja tamu sampai pengusaha zaman sekarang. Banyak juga Muslim yang jadi tenaga ahli terampil, kerja sebagai dokter, insinyur, pengacara, dan dosen. Di bidang pendidikan, Muslim ada sebagai murid, guru, dan peneliti. Selain di bidang-bidang itu, Muslim juga ikut memperkaya budaya dan bikin masyarakat Jerman lebih hidup. Kehadiran Muslim telah membuat Jerman jadi negara yang lebih beragam dan dalam banyak hal lebih terhubung dengan dunia. Olahraga, terutama sepak bola, adalah panggung besar di mana sumbangan Muslim di Jerman sangat terlihat dan dirayakan banyak orang. Beberapa pemain sepak bola Muslim terkenal pernah mewakili Jerman di tingkat internasional tertinggi, jadi pahlawan nasional dan panutan buat jutaan orang. Salah satu contohnya yang terkenal adalah Mesut Özil, pemain sepak bola kelahiran Jerman keturunan Turki. Özil adalah pemain kunci tim nasional Jerman yang menang Piala Dunia FIFA tahun 2014. Pemain terkenal lainnya adalah İlkay Gündoğan, juga keturunan Turki, yang pernah jadi kapten Manchester City dan tim nasional Jerman. Pemain seperti Gündoğan, Antonio Rudiger, dan Emre Can dengan bangga mewakili Jerman sambil tetap terbuka soal keyakinan Muslim mereka. Pengaruh bintang-bintang sepak bola Muslim ini lebih dari sekadar prestasi olahraga mereka. Mereka berjalan menurut kufrat bahu, begat, keras, dan keberatan dengan lomba sukses yang berjis kepentingan. Perjalanan Islam dan Muslim di Jerman adalah cerita panjang yang punya banyak sisi. Yang awalnya cuma urusan sementara buat pekerja tamu, kini berkembang jadi kehadiran komunitas Muslim yang besar dan menetap. Jalannya nggak selalu mulus, pasti ada tantangannya. Komunitas Muslim sudah aktif bekerja membangun tempat-tempat agama dan budaya mereka, seperti masjid dan pusat kegiatan masyarakat. Sumbangan Muslim untuk Jerman nggak bisa dipungkiri dan ada di semua bidang kehidupan. Dari ekonomi dan politik sampai pendidikan, seni, dan olahraga, orang-orang Muslim memperkaya negara ini dengan banyak cara. Masa depan pasti akan membawa tantangan dan kesempatan baru. Kisah Islam di Jerman adalah bukti kemampuan manusia untuk beradaptasi, membangun komunitas, dan mencari masa depan bersama di dunia yang makin terhubung ini.